Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan melanjutkan materi untuk mata kuliah penulisan ilmiah, yakni metode, teknik, dan instrumen dalam penelitian. Oke, langsung saja. Metode, teknik, dan instrumen dalam penelitian. Ya, ada beberapa materi yang akan saya berikan. Yang pertama instrumen, yang kedua wawancara, yang ketiga kuesioner, keempat observasi. Nah, untuk instrumen penelitian, yaitu ada beberapa alasan kecenderungan penggunaan instrumen dalam penelitian, ya. Jadi kita menggunakan instrumen penelitian itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu instrumen dapat membantu memperoleh data atas dasar kondisi yang telah diketahui, ya. Jadi kita dapat membandingkan antara kondisi yang telah kita ketahui dengan instrumen yang akan kita bagikan nanti. Yang kedua, instrumen itu berfungsi untuk membatasi lingkungan atau ruang lingkup suatu penelitian. Jadi instrumen itu juga dapat digunakan untuk memperoleh data tambahan dari suatu situasi atau permasalahan tertentu. Dan yang terakhir, yaitu instrumen dapat membuat informasi yang dapat direkam secara permanen untuk dianalisa di masa yang akan datang. Hal ini bisa dilakukan dengan menggunakan kamera, video, atau tape recorder, atau yang paling canggih sekarang yaitu Google Form dan lain sebagainya. Jadi itu media-media yang bisa kita lakukan dalam rangka proses instrumen nanti. Salah satu teknik instrumen yaitu wawancara, ya. Nah, wawancara ini metode yang paling banyak digunakan dalam penelitian survei, karena keseharian atau dalam melakukan penelitian survei, proses wawancara ini dianggap sangat penting dan sangat vital, ya, karena informasi yang akan kita gali dapat kita dapatkan dari wawancara. Ya, seperti saya jelaskan di slide sebelumnya, wawancara itu dapat dilakukan menggunakan media tape recorder, rekaman di handphone, ya, di gadget kalian, email, dan lain sebagainya. Dan bahkan paling canggih yaitu menggunakan Google Form, ya, seperti yang kita telah lakukan pada saat ini. Yang perlu diperhatikan bahwa wawancara itu efektifnya dilakukan dengan tatap muka, ya, agar kita mengetahui kondisi real dari apa yang diwawancarai, seperti figur atau seseorang yang akan kita wawancarai kita ketahui, dan kita dapat menggali lebih banyak permasalahan dari responden tersebut. Dan yang terakhir yaitu perlu pedoman sehingga pertanyaan lebih terstruktur. Jadi jangan kita bertanya tanpa kita strukturkan atau kita tulis terlebih dahulu. Apabila tidak kita lakukan, maka pertanyaan akan bias. Jadi kita akan bertanya secara berulang, atau pertanyaan kita kurang tajam dan lain sebagainya. Jadi pertanyaan itu baiknya disusun dulu, disimulasikan dulu, sehingga kita tahu apa yang akan kita tanyai dan apa hasil yang akan kita dapatkan. Nah, pada hakikatnya tujuan wawancara itu yakni untuk mengetahui data pribadi responden atau lainnya, ya, seperti dalam sistem atau ilmu komputer. Nah, kita harus mengetahui kira-kira bagaimana data-data atau cara kerja dari sistem tersebut. Yang kedua itu mencari informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Nah, misalnya kita sedang meneliti tentang sisi informasi wisuda, ya, kita harus mendapatkan informasi-informasi penting tentang wisuda itu sendiri.
Ya, kalau misalnya untuk data mining misalnya perpadatan penduduk, ya kita harus tahu informasi tentang perpadatan penduduk dan lain sebagainya. Dan yang ketiga yaitu mengidentifikasi masalah lapangan. Jadi kita perlu tahu dan identifikasi satu persatu kira-kira masalah apa yang terjadi di lapangan selama ini yang perlu kita perbaiki, baik dalam sistem maupun dalam ilmu komputer atau computer science. Ya, dalam sistem informasi atau ilmu komputer, ya kita harus mencari atau mengetahui alur dari sistem atau proses bisnis yang berjalan. Hal itu sangat penting guna kita dapat menciptakan sebuah sistem yang baik ataupun kita dapat membuat aplikasi yang dapat mempermudah hasil atau permasalahan yang ada dalam suatu pekerjaan tertentu. Ya, kebanyakan mahasiswa membuat sistem tanpa adanya wawancara atau pengetahuan tentang alur dari sistem. Sehingga sistem yang dibuat itu kebanyakan tidak digunakan di perusahaan, instansi, dan lain sebagainya. Untuk jenis wawancara, jadi ada beberapa jenis wawancara yang coba saya rangkum. Yang pertama itu wawancara seleksi untuk memilih kandidat atau qualified ya untuk diwawancara. Jadi kita tidak melakukan wawancara kepada semua orang, tapi kita memilih beberapa kandidat kira-kira mana yang cocok untuk kita wawancarai. Wawancara dengan media yang kedua yaitu menggunakan media elektronik ya, seperti sudah saya jelaskan, recorder via telepon bisa ya, video conference dan sebagainya itu bisa dilakukan. Yang terakhir yaitu wawancara kelompok. Jadi kita melakukan wawancara terhadap banyak orang dalam satu waktu. Ya, hal itu untuk melakukan sinkronisasi atau menyamakan persepsi tentang apa yang kita tanyai. Berikutnya yakni kuesioner. Secara definisi, kuesioner itu daftar pertanyaan ya yang diajukan pada responden untuk mencari permasalahan yang sedang kita teliti. Ya, kuesioner itu ada beberapa sifat ya. Yang pertama, kuesioner itu bersifat tertutup. Jadi kita hanya ingin mendapat jawaban dari responden berdasarkan jawaban yang sudah ada. Dalam artian kita sudah punya jawabannya bahwa sistem itu tidak berjalan dengan baik. Nah, itu jawabannya. Tapi kita perlu tahu apakah benar sistem itu tidak berjalan dengan baik karena SDM-nya, karena alurnya, atau karena aplikasinya. Nah, itu perlu kita samakan jawabannya. Dan yang kedua yaitu kuesioner terbuka untuk mengetahui pendapat dari responden seperti yang dijalankan oleh teman-teman dari ilmu sosial. Mereka membagikan kuesioner secara terbuka kepada 100 orang mungkin untuk mengetahui pendapat, misalnya sistem yang digunakan ini sudah berjalan dengan baik atau tidak. Jadi ada beberapa responden yang menjawab baik, ada beberapa responden yang menjawab tidak baik, ada beberapa responden juga menjawab tidak tahu dan lain sebagainya. Nah, ada juga kuesioner yang diisi secara langsung ya. Jadi kita dapat memantau pada saat pengisian, sehingga apabila responden salah atau keliru dalam mengisi, kita dapat memperbaiki kuesioner tersebut. Nah, kuesioner yang diisi langsung ini sangat baik karena kita bisa melakukan pemantauan secara langsung pada saat proses pengisian. Dan terakhir yaitu kuesioner tidak langsung. Jadi kita sebar kuesioner di Google Form dan lain sebagainya, diisi oleh banyak orang atau melalui email, kertas dan sebagainya. Nah, kuesioner tidak langsung ini cenderung lebih tidak terlalu efisien karena bisa saja responden hanya mengisi secara asal-asalan atau tidak secara akurat ya. Jadi tingkat akurasinya sedikit rendah, tapi kuesioner langsung ini banyak digunakan ya. Semua tergantung cara kita
merumuskan pertanyaan sehingga mudah dipahami oleh responden. Intinya seperti itu. Yang perlu diperhatikan dalam kuesioner itu yaitu disusun secara sistematis, ya. Pertanyaan itu harus disusun secara sistematis dari nomor 1 sampai sekian, sehingga responden itu tidak bingung, ya, dan tidak mengisi secara salah. Dan yang kedua, perlu diuji reliabilitasnya dan validasinya. Nah, itu ada rumusnya. Nah, kalau di sisi informasi, jarang sekali proses pengujian kuesioner, apalagi dengan menggunakan teknik kuesioner. Padahal kuesioner itu perlu untuk mengetahui alur dari sistem atau pendapat-pendapat person, admin, dan lain sebagainya terhadap sistem yang akan kita buat. Dan yang ketiga yang saya perlu tambahkan yakni perlu disimulasikan. Ya, kuesioner itu perlu kita simulasi, kira-kira jika dijawab seperti ini hasilnya seperti apa, dan jika dijawab seperti ini hasilnya seperti apa. Sehingga kita perlu tahu hasil dari kuesioner sebelum kita bagikan ke responden. Nah, keberhasilan kuesioner itu sangat bergantung dari pertanyaan yang kita susun, ya. Jadi perlu disusun secara sistematis, ya, agar mudah dipahami dan pertanyaannya tidak bertele-tele. Jadi pertanyaan dibuat secara langsung dan tidak banyak menguras pemikiran dari responden, sehingga proses pengisian kuesioner menjadi lebih cepat dan lebih efisien nanti. Dan yang terakhir dari materi yaitu observasi. Ya, teknik pengumpulan data ini perlu dilakukan riset lapangan, ya. Jadi observasi ini kebanyakan untuk tinjauan lapangan. Ya, sebenarnya ilmu komputer atau informasi itu perlu membuat instrumen observasi ini, karena dalam keseharian atau pembuatan sistem juga kita melakukan observasi, ya, seperti melakukan pointing dalam GIS, ya, atau WebGIS yang kita sering buat atau mahasiswa yang sering buat. Proses pointing membutuhkan observasi karena kita harus meninjau langsung lokasi-lokasi dari titik yang akan kita ketahui dan kita masukkan ke dalam sistem. Ya, sebagai contoh juga, apabila data mining, ya kita bisa memantau arus kendaraan, ya, arus mudik dan sebagainya, sehingga kita mengolah data untuk memprediksi arus, kepadatan kendaraan dan lain sebagainya. Nah, contoh yang ketiga ini yang paling dekat, yaitu melakukan pemantauan kinerja sistem. Ya, observasi itu perlu sehingga kita memantau kira-kira alur dari sistem atau pada saat sistem berjalan apa saja yang dilakukan oleh user-user dalam sebuah sistem. Ya, kebanyakan kita jarang melakukan ini, jadi perlu kita pahami dan kita buat di penulisan ilmiah nanti atau di skripsi nanti. Nah, beberapa contoh pertanyaan yang saya bagikan di akhir materi itu yang ada pertanyaan langsung. Ya, contohnya bagaimana Anda menghadapi resistensi pekerja untuk menerima akibat implementasi IRP, ya. Jadi pertanyaan langsung to the point, ya, ke intinya. Dan ada juga pertanyaan tidak langsung. Sebagai contoh, dengan adanya penerapan IRP di perusahaan Anda, sedikit banyaknya akan mempengaruhi resistensi para pekerja yang ada di perusahaan Anda. Bagaimana cara Anda mengatasinya? Jadi walaupun pertanyaan tersebut tidak langsung atau dalam sebuah pernyataan dulu, tapi yang perlu diperhatikan bahwa pertanyaan itu harus to the point. Ya, jangan bertele-tele atau terlalu banyak menggunakan pernyataan yang tidak relevan dengan pertanyaan kita. Jadi langsung ke intinya. Nah, contoh lainnya adalah pertanyaan tentang menanyakan fakta atau sesuatu, ya. Apa yang mendorong perusahaan tempat Anda bekerja memilih SAP atau SAP sebagai pendukung operasional perusahaan?
Yang kedua, modul-modul apa saja yang diimplementasikan di perusahaan tempat Anda bekerja dan lain sebagainya. Untuk pertanyaan opini atau pendapat, berdasarkan pengalaman Anda, bagaimana implementasi IRP di Indonesia. Jadi kita menanyakan pendapat dari responden satu persatu. Ya. Ini contoh-contoh pertanyaan fakta dan opini. Dan ada juga wawancara, ya, daftar pertanyaannya kita bagi berdasarkan beberapa item atau kategori, ya. Kategori kematangan organisasi, kategori pendekatan implementasi, sampai dengan kategori dampak human dan organization cost-nya. Jadi kita bagi per item-item kategori, ya. Nah, untuk penyusunan kuesioner yang secara umum atau secara harfiah kita temukan, ya. Ini seperti ini bentuknya, ya, ada petunjuk pengisian. Hal itu perlu sehingga responden itu mengerti kira-kira seperti apa cara mengisi kuesioner tersebut, ya. Pertanyaan juga dilakukan secara to the point dan disediakan pilihannya, ya, kalau pertanyaannya berupa pilihan ganda. Ya, berikutnya seperti ini, ya, kita bagi per kategori, ya, kita sediakan instruktur pertanyaannya sehingga pertanyaan tersebut bisa dibaca oleh responden. Ya, sekian, semoga bermanfaat materi singkat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.